Oke, baik. Sekarang kita memasuki part yang kedua tentang tutorial analisis dengan menggunakan AMOSEM, ya. Dan sekarang kita memasuki uji prasyarat, ya. Dan pada tutorial part 1 ya tentang AMOSEM sudah saya buat tutorial dasarnya ya, bagaimana cara import datanya dan bagaimana cara membuat desain grafiknya seperti ini pada AMOSEM. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bisa tonton terlebih dahulu video tutorial part 1-nya ya tentang tutorial dasar tentang AMOSEM. Oke, sekarang kita akan melakukan uji prasyarat ya pada part yang kedua. Nah, isinya apa aja pada uji prasyarat? Uji prasyarat itu ada 3. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Nah, untuk itu bagaimana uji reliabilitas dengan AMOSEM atau uji normalitas dengan AMOSEM? Itulah yang akan kita bahas pada part yang kedua. Oke, setelah kita membuat desainnya seperti ini, langkah selanjutnya ya bisa kita import data ulang ya. Kita import data ulang. Kemudian kita cari datanya kita dulu ya di folder ini ya seperti pada part 1 ya. Kemudian kita masukin datanya. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita import data, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis calculate estimate ya. Klik analyze, calculate estimate, atau bisa teman-teman klik di sini. Menu sini. Cukup tunjukkan kursor saja ya, nanti akan muncul notif ya, calculate estimate, atau bisa melalui menu analyze kemudian calculate estimates ya. Kita klik. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, untuk menampilkan angka pada setiap garis, kita klik yang ada di sini ya, view the output path diagram. Jadi di sini untuk menampilkan output pada path diagramnya seperti ini. Nah, untuk yang bagian sebelahnya untuk menghilangkan ya. Itulah fungsi dari kedua button ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita ingin melihat hasilnya. Hasilnya seperti apa? Sebelum kita melihat hasilnya, di sini kita masuk terlebih dahulu pada analisis properties ya. Kita masuk, kita buka, kemudian kita masuk pada tab outputnya. Nah, pada tab output kita checklist yang kita butuhkan saja. Atau bisa teman-teman checklist semuanya juga nggak apa-apa. Checklist saja ya. Checklist saja. Oke. Nah, kemudian kita close. Langkah selanjutnya adalah kita klik view, kemudian kita klik text output ya. Kita klik. Nah, disinilah yang akan kita lihat hasil uji reliabilitas dan uji normalitas. Nah, sedikit ribet ya, ketika kita melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan AMOSEM agak ribet, dikarenakan kita harus melakukan perhitungan secara manual juga. Untuk itu ya, saya tambahkan dulu salah satu sheet kerjanya yang akan saya hitung ya. Kita akan buat hitungan di sini. Saya buat dulu kolomnya ya. Saya percepat saja untuk menghemat waktu. Oke, di sini sudah saya buat itemnya. Kemudian yang kita cari adalah nilai cross loadingnya. Kemudian yang kita cari yang kedua adalah nilai cross loadingnya dipangkatkan di pangkat 2 ya. Kemudian yang kita cari yang kemudian ada, oh maaf ya, bukan cross loading, loading factor ya, sorry saya salah. Loading factor, kemudian ini loading factor yang dipangkatkan ya. Apa itu loading factor? Loading factor itu istilah lain dari estimates tadi ya. Jadi banyak istilah ya, kadang membingungkan. Jadi ini adalah nilai loading factornya, kemudian standar errornya. Sekarang yang kita ambil terlebih dahulu adalah nilai loading factornya atau nilai estimate tadi. Kita ambil untuk X1 sampai X5 ya. 0,756 ya. Kemudian 0,681. Kemudian 0,773. Ya, selanjutnya saya percepat saja ya. Yang diambil dari sini, yang diambil adalah itemnya bukan variabel. Ini variabel ya, nggak ada angkanya berarti variabel. Jadi nggak usah, yang kita ambil adalah itemnya saja. Jadi kita sudah sampai di X1.4 ya. Nih 0,711. Oke, saya percepat saja ya. Oke, setelah kita memasukkan nilai loading factor, kemudian sekarang kita pangkatkan nilai loading factornya. Yang dimaksud adalah dipangkat 2 kan ya. Jadi sama dengan ini
dipangkatkan. Untuk pangkat pada rumus Excel kita menggunakan tanda ini ya, tanda panah atas kecil, kemudian 2. Ya, seperti itu. Saya perbesar ya biar bisa dilihat. Nah, kita gunakan tanda ini ya untuk pangkat 2-nya. Oke. Selanjutnya tinggal kita copy, kemudian kita blok kolom yang kosong, kita blok, kemudian kita paste atau Ctrl V. Nah, sudah. Sekarang kita memasukkan nilai standar errornya. Untuk nilai standar errornya itu kita lihat ya yang ada EE-nya ya. Error, jadi yang kita lihat E. Nah, di sini untuk nilai errornya ini kita masukkan sesuai dengan urutannya ya. Jadi karena X1, X2, Z dan Y ya. X1 ya terdiri dari 5 item, berarti E1, E2, E3, E4, E5 ya. Dikarenakan di sini ada E20, dikarenakan terdapat 4 variabel, 2 variabel X, 1 variabel Z, 1 variabel Y, semua variabel memiliki 5 item, berarti 20 ya. Jadi kita ambilnya 55. Yang kita ambil dari kolom standar error ya, atau SE. Nilai yang akan kita ambil. Jadi untuk X1 nya adalah 0,027 ya. Selanjutnya untuk X1.2 0,034. Oke, selanjutnya saya percepat saja. Dan yang terakhir adalah 0,025. Oke. Nah, sesuai dengan rumus tadi ya, kita akan mencari nilai AV-nya terlebih dahulu, di mana syaratnya dikatakan reliable apabila nilai AV-nya itu lebih besar dari 0,05, maaf 0,5, dan nilai construct reliability-nya itu lebih besar dari 0,7. Untuk itu kita hitung terlebih dahulu nilai AV-nya ya. Kita mulai. Kemudian ini adalah loading faktor kuadrat pangkat 2. Kemudian ini nanti ini jumlah ya, semua di sini adalah jumlah totalnya. Standar error. Nah, ini adalah jumlah totalnya. Nah, sekarang kita jumlahkan per variabel ya. Saya tambahkan lagi. Ini adalah variabel ya. Atau istilah lainnya adalah exogen dan endogen gitu, tapi kita gunakan variabel saja. Nah, di sini adalah X1, X2, Z, dan Y. Oke, sekarang kita mencari nilai jumlah total loading factor untuk X1. Jadi di sini sama dengan sum. Yang kita jumlahkan adalah loading factor, kolom loading factor untuk X1-nya saja, berarti X1.1 sampai X1.5. Kemudian tutup kurung, enter. Langkah yang selanjutnya kita menjumlahkan untuk X2-nya. Jadi yang kita jumlahkan adalah X2.1 sampai X2.5. Oke. Selanjutnya untuk Z-nya sama ya. Nah, untuk loading faktornya ini adalah jumlah ya, jumlah total loading faktornya sudah. Sekarang kita jumlah lagi ya, jumlah total dari loading faktor yang sudah dipangkat 2-kan ya. Untuk X1-nya sama, tetapi yang kita blok adalah pada kolom loading faktor pangkat 2. Kita blok yang X1.1 sampai X1.5 ya. Tutup kurung. Kemudian untuk X2-nya berarti kita bloknya dari X2.1 sampai X2.5. Kemudian sama untuk Z-nya sama, kita ambil dari yang dipangkatkan dari Z1 sampai Z5. Kemudian untuk Y-nya sama ya. Oke, sekarang kita menjumlahkan standar errornya. Untuk X1 sama, yang kita jumlahkan adalah bagian standar errornya ke sini ya. Kemudian kita jumlahkan untuk X2-nya, berarti dari sini sampai sini. Kemudian untuk Z-nya, variabel Z-nya berarti dari sini sampai sini ya, Z1 ke Z5.
kemudian Y-nya sama, kita jumlahkan Y1 sampai Y5. Oke, jika sudah, sekarang kita mulai menghitung nilai AV-nya ya. Nilai AV, kemudian yang kedua adalah nilai konstruk ya. Untuk menghitung nilai AV-nya itu adalah rumusnya jumlah total dari loading 2 yang sudah dikuadratkan dibahagi dengan jumlah total dari loading faktor yang sudah dikuadratkan ditambahkan dengan jumlah total dari standar errornya. Jadi hasilnya adalah untuk X1 ya. Bentar, kita buat dulu satu-satu kayak gini ya, biar bagus. P gitu. Kemudian di sini ya, biar mudah dipahami, ini kita tinggal copy saja. Nah, gini biar. Nah, sekarang kita mencari nilai AV untuk X1-nya. Jadi ini sama dengan jumlah total dari loading faktor yang sudah dikuadratkan. Yang mana untuk X1 yang sudah dikuadratkan ini ya. Kemudian dibahagi ya, dibahagi dengan jumlah total dari loading faktor yang sudah ditambahkan, yaitu ini lagi, ditambahkan dengan jumlah total standar errornya, yaitu di sini ya, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat nilai AV untuk X1 nya. Langkah selanjutnya kita buat untuk X2 nya sama jumlah total untuk X2 ya, loading faktor yang sudah dikuadratkan, ini dibahagi, kita menggunakan tanda garis miring kanan ya. Kemudian ya, kita buka kurung dulu. Kemudian pilih lagi ya, pilih lagi yang sama, yaitu loading faktor yang dikuadratkan jumlah totalnya, kita pilih lagi, ditambah dengan jumlah dari standar errornya, yaitu di samping kanannya. Kemudian kita tutup kurung, enter ya. Sama Z juga ya, sama untuk Z di sini dibahagi, buka kurung, ini ditambah dengan standar error. Oke, ini sama dengan ini bahagi, buka kurung, ini ditambah dengan standar error. Ya, kita sudah dapat nilai AV-nya ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini saya insert dulu. Oke. Nah, ini nanti hasilnya ya. Hasilnya di sini. Kemudian ini untuk konstruk reliability-nya, hasilnya di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk nilai AV-nya apakah sesuai dengan syaratnya. Nilai AV harus lebih dari 0,5. Maka sesuai dengan data ini, maka ini dikatakan reliable ya. Seperti ini, reliable, lebih besar dari 0,5. Sama ya, reliable. Nah, berdasarkan nilai AV itu sudah reliable. Kemudian sekarang kita buktikan lagi dengan nilai construct reliability-nya. Nah, untuk rumus nilai construct reliability-nya itu sama, tetapi jumlah loading faktor yang tidak dipangkatkan. Berbeda dengan nilai AV itu dipangkatkan, tetapi untuk construct reliability-nya itu tidak dipangkatkan. Berarti yang kita jumlahkan adalah sama dengan jumlah total dari loading faktor ini. Ya, kalau tadi kita pakai yang ini ya, yang dikuadratkan, sekarang kita pakai yang ini untuk konstruknya. Kita pakai yang ini dibahagi ya. Kita pilih lagi yang sama, jumlah loading faktor ini ditambah dengan standar errornya, yaitu ini. Bentar ya. Sama untuk X2-nya kita pakai loading faktor ya, yang tidak menggunakan kuadrat. Kalau menggunakan kuadrat di sini itu untuk menghitung nilai AV. Sekarang konstruk kita gunakan pada kolom yang ini. Ini bahagi dalam kurung ini ditambah ini. Oke, sama dengan sama. Nah, sesuai dengan rumusannya bahwa konstruk reliability itu harus lebih besar dari 0,7. Nah, kita lihat apakah lebih besar dari 0,7. Ternyata semuanya lebih besar dari 0,7. Maka ini reliable, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Maka hasilnya ya, hasilnya data yang ada yang saya gunakan itu reliable dan dapat dipercaya. Ya. Oke, untuk uji reliabilitasnya sudah selesai. Sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga adalah uji normalitas ya dalam uji prasyarat menggunakan AMOSEM. Oke, sekarang untuk uji normalitas itu kita melihat nilai critical ratio atau nilai CR-nya ya. Itu harus kurang dari 2,58 gitu.
Kalau lebih besar dari 2,58 maka dikatakan tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melihat uji normalitasnya, kita lihat pada hasil yang tadi. Kemudian kita masuk pada assessment of normality ya, yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Yang kita lihat adalah nilai critical rasionya. Mana nilai critical rasionya? Yang kita lihat ya, kalau secara per itemnya itu kita lihat di sini ya, per item. Tetapi secara keseluruhan yang kita lihat adalah di sini ya, nilai CR-nya. Nilai CR atau critical ratio. Nah, nilai CR ini ya, ingat pada assessment of normality untuk yang pada multivariate ya, nilai CR-nya ini itu harus lebih kecil dari 0,2 lebih kecil dari 2,58. Nah, seperti data saya ini lebih kecil dari 2,58. Maka dapat dikatakan bahwa data saya berdistribusi normal. Ketika telah selesai melakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji model ya. Untuk uji model ya, uji model atau dengan kata lain adalah uji ketepatan model atau dengan kata lain evaluasi kriteria goodness of fit ya. Itu akan kita lakukan pada video tutorial part yang ketiga ya. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang membutuhkan tutorial dari dasar ya sampai selesai, silakan nonton melalui link playlistnya di mana sudah saya lampirkan pada deskripsi video ini. Sekian dulu, sampai jumpa pada part yang ketiga.